warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kemudian Ibu, saya sekilas saja akan memberikan tambahan barangkali sesuatu tentang umroh kepada Ibu ya. Barangkali udah tahu semua ya. Udah tahu umroh kan? Apa umroh? Baik, kita lihat. Jadi ini Rabu 30 Oktober ya. Nah, udah ini selesai. Nah, ini aturan penerbangannya. Udah tahu. Nah, ini nggak usah dibacain lagi nih aturan penerbangannya ya. Ini kayaknya salah deh flashnya. Ya Bapak dan Ibu, umroh itu mengunjungi Baitullah. Ya, mengunjungi Baitullah. Ngapain kalau kita ke Baitullah? Tawaf dan sa'i ya. Kemudian kita sholat, keutamaan sholat di Baitullah itu adalah 100 kali lebih baik dengan sholat dimanapun di dunia ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi oleh karena itu ini penting sekali ya. Lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Jadi perjalanan umroh itu adalah perjalanan ibadah. Ada yang mau jalan-jalan tapi gak ibadah? Banyak tempatnya ya, tapi umroh adalah perjalanan ibadah. Oleh karena umroh perjalanan ibadah, maka artinya apa? Artinya ada kata-kata sah dan tidak sah. Ada nggak yang berangkat umrohnya tidak sah? Banyak. Dari sini berangkat umroh nih, sampai sana umrohnya nggak sah. Nah, kenapa? Sebab umroh itu dia punya ada yang namanya rukun, ada yang wajib, ada yang namanya sunnah. Jadi kalau pengertian umroh itu sendiri dari sisi bahasa mengunjungi dan sebagainya, pokoknya ini nggak terlalu penting ya. Tapi intinya adalah kita melaksanakan sesuatu rangkaian ibadah yang di situ ada syaratnya. Yang pertama, barangkali udah memenuhi syarat semua ya. Islam, akil balik, merdeka, bukan budak, istiqomah atau mampu. Semua udah memenuhi syarat ini. Kemudian ada lagi yang namanya rukun umroh, ihram dari mikot. Ihram itu apa? Kita niat dari mikot. Niatnya nggak bisa di sembarang tempat, tapi ada mikot. Mikot itu tempat di mana kita menjatuhkan niat. Jadi nggak bisa dari sembarangan. Kita pernah misalnya kita ke Sri Lanka, itu ada jamaah dari Bangladesh, Sri Lanka itu, dia itu niatnya dari bandaranya dia. Nah, kita nggak boleh niat di sini nih. Niatnya dari mikot, satu tempat di mana kita menjatuhkan niat untuk umroh. Nah, itu niat dari mikot. Yang kedua tawaf. Dan yang ketiga sa'i. Keempat tahallul, dan kelima tertib. Tertib itu apa? Nggak boleh sa'i dulu baru tawaf. Nggak boleh tawaf sa'i niatnya nanti. Tertib itu adalah berurutan dengan baik. Ya, nanti akan mendapat pencerahan lagi, akan mendapat pemantapan lagi nanti ketika di Madinah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, keutamaan ibadah umroh, satu, pengampunan dosa. Kalau Bapak Ibu melaksanakan umroh ini dengan sepenuh hati, insya Allah diampuni dosanya. Percaya nggak? Percaya nggak? Akan diampuni dosanya? ini kata Rasulullah. Ya, yang pertama adalah diampuni dosanya. Kemudian sebagai tamu Allah, umroh itu kan nggak ada Pak Bu. Umroh itu yang dia berangkat tanpa Allah izinkan. Banyak orang yang punya uang, banyak orang yang secara agama dia hafal dan sebagainya, tapi dia berangkat nggak? Belum berangkat, kan Allah belum izinkan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu diizinkan oleh Allah sebagai tamunya. Ketika menjadi tamu Allah, maka Allah akan melaksanakan semuanya. Allah akan memberikan kita segala macam. Allah akan menjamu kita di sana. Keutamaan yang pertama, Allah akan menghapus dosa kita. Coba tunjuk tangan yang nggak punya dosa. Saya nggak punya dosa sama sekali saya. Ya, nggak ada kan kita semua. Nah, sebagai tamu Allah, maka doa kita dikabulkan. Bahkan umroh tuh ila umroti kabratul lima bainahuma, antara umroh yang satu dengan umroh yang lain, di tengah-tengahnya ngapus dosa nih. Bapak dan Ibu berangkat sekarang nih, katakanlah bulan Oktober nih, tanggal 30 berangkat, kemudian nanti bulan Januari berangkat lagi, antara Oktober sampai Januari itu dosa dihapus. Makanya sering-sering umroh, habis dosa umroh, tapi hapus dosanya. Makanya kadang-kadang sering pejabat ya, gitu dia nyampe umroh lagi. Insya Allah kita harus percaya bahwa memang umroh itu kalau kita laksanakan dengan benar, maka dia akan menjadi penghapus dosa. Kemudian yang ketiga, umroh itu
apa namanya jihadnya kalau bagi perempuan, karena perempuan itu kan nggak diwajibkan perang, tapi kalau udah berani berangkat umroh itu pahala jihad, pahala membela agama di jalan Allah itu menjadi besar. Oh iya silakan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut, jadi kita kan berangkat ke Madinah dulu Bapak Ibu ya, Jeddah terus langsung ke Madinah. Di Madinah ngapain kita? Yang pertama Bapak Ibu, di Madinah itu kita insya Allah akan sholat Jumat di sana. Jumat adalah hari besar di Saudi, masuk hari besar bagi umat Islam di sana. Ya, hari Jumat itu hari besar, makanya orang-orang sana kalau Jumat pakai baju yang bagus, wangi, ya segala macam tuh. Kemudian kita nanti berdoa di Raudhah. Raudhah itu ada apa namanya, ada jadwalnya, kita nanti di sana dibimbing. Kemudian kita ziarah ke makam Rasulullah, ke makam Abu Bakar, ke makam Umar, dan pemakaman Baqi. Ya, ini apa yang kita lakukan di Madinah. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini apa namanya juga apa yang dilakukan di Madinah, ya ini adalah bagian dari yang disebut dengan Raudhah. Raudhah adalah taman surga. Antara rumahku dengan mimbarku itu ada Raudhatul fi Riyadil Jannah, taman yang ada di surga. Nanti itu diangkat. Nanti kalau udah mau kiamat Bapak dan Ibu, Ka'bah diangkat, Raudhah diangkat, kita akan ketemu lagi di surga. Kalau kita masuk, ada yang masuk surga sekarang? Ada. Baik, lanjut. Kemudian kita lihat ini pemakaman Baqi, ini hanya ini. Nah, kemudian Kuba, Masjid Kuba itu punya keistimewaan. Jadi saya baca di beberapa kitab, ada 2-3 kitab yang mengatakan bahwa penduduk Madinah ini iri dengan penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah ini dapat melakukan umroh kapan aja. Madinah jauh, kurang lebih sekitar 400 sekian kilo. Kalau dari Madinah ke Mekah, kalau pakai bus 6 jam, ya 5-6 jam. Jadi penduduk Madinah ini iri. Ya Rasulullah, penduduk Mekah enak benar bisa umroh setiap saat dan lain sebagainya yang melakukan ibadah di Masjidil Haram. Kita kok nggak bisa? Akhirnya Rasulullah minta sama Allah, maka keluarlah hadis yang menyatakan barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian dia ke Masjid Kuba melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan 1 kali pahala umrah. Ya, jadi nanti kita bawa dari nanti ke Masjid Kuba nih. Ya wudu dari hotel, kemudian kita ke Masjid Kuba, kita melaksanakan sholat 2 rakaat, kita sudah dapat pahala umroh walaupun belum melaksanakan umroh. Nah, jadi Masjid Kuba punya keistimewaan. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita untuk umroh itu mesti berikhram. Ikhram itu disunahkan sebelum ikhram mandi. Mandi seperti mandi apa namanya, hadas besar ya. Seperti mandi junub, apa sih namanya? Ya gitu dah ya. Namanya apa Bu? Mandi seluruh badan ya. Seperti mandi kita menghilangkan hadas besar. Sunahnya. Kemudian kita biasanya memakai pakaian ihram. Nah, kemudian sebelum pakaian ihram itu kita pakai wangi-wangian. Wangi-wangian badan. Jadi kalau Rasulullah itu di apa sih namanya, tubuhnya dikasih wangi-wangian oleh Aisyah ketika dia mau haji umrah. Jadi di tubuh, tidak boleh di baju. Kalau ibu-ibu bajunya nggak boleh disemprot, banyak wangi, nggak boleh, tubuhnya pakai Rexona, pakai deodoran di tubuh. Bajunya nggak boleh, karena kalau yang wangi itu apa namanya, termasuk larangan ihram, pakai wangi-wangian di baju. Ya, diingat tuh. Jadi ada memang yang Pak, kayak di ihram saya udah saya cuci pakai pewangi, ya udah tanggung, ya. Tapi intinya pakaian tidak boleh wangi, yang wangi badannya, ya. Karena contohnya Rasulullah itu Aisyah membalurkan minyak kasturi ke seluruh tubuhnya Rasulullah sebelum dia memakai ihram, ya. Lanjut, kemudian sunnah sebelum ihram, memotong kuku, mencukur kumis, bulu ketek, mandi keramas, pakai wangian, ya, berpakaian ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ya, ini biasanya sholat sunnah ihramnya nanti di mikot, di tempat kita akan menjatuhkan di niat untuk umroh. Ya, jadi kalau sembarangan juga mesti tertib ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini sekilas saja. Ya, nanti insya Allah Pak Kiai Yusuf Adam akan menjelaskan lebih detail nanti pada di Madinah. Ini gambaran yang paling prinsip-prinsip aja. Kemudian mikot di Bir Ali, mikot adalah tempat. Bir Ali itu tadinya dulu zaman Rasulullah bukan masjid. Jadi di Saudi Arabia itu kalau ada tempat bersejarah dibangun masjid.
Kalau di Indonesia tempat bersejarah dibangun candi, ya kan, dibangun segala macam tuh. Kalau di sana banyak masjid yang tidak disolati. Masjid sebagai tanda kalau di sini pernah terjadi peristiwa sesuatu yang kaitannya dengan Rasulullah. Ya, kemudian gue perang, ada masjid Kandak, kemudian apa namanya segala macam ada. Masjid-masjid itu semua yang begitu tuh tidak dijadikan tempat sholat. Termasuk mikot. Tadinya nggak ada masjidnya. Makanya ada heran orang yang, kok mikot masjidnya gede ya Pak? Sebetulnya bukan masjid, itu tempat mikot. Ya, tempat mikot adalah ketika Rasulullah dari Madinah, dia menjatuhkan niat umrohnya termasuk niat hajinya dari situ. Ya, jadi penduduk Madinah itu akan menjatuhkan niat kalau dia ingin umroh dan haji dari Bir Ali. Penduduk dari Irak, penduduk dari Jeddah, bukan dari Jeddah, dari Riyadh akan menjatuhkannya di Qarnul Manazil, Taif. Nanti ada dua akan ke Taif. Ya, jadi ada 7 tempat mikot yang ditentukan oleh Rasulullah. Ya, termasuk ditentukan, ada beberapa yang ditentukan oleh para sahabat berdasarkan apa namanya petunjuk dari Rasulullah. Ya, jadi mikot tempat khusus, nggak bisa sembarangan mikotnya. Misalnya, Pak, kita dari sini aja lah, lebih dekat mikotnya nggak bisa. Paling dekat mikot 7,5 kilo atau 6,5 kilometer dari Masjidil Haram itu namanya Tan'im, atau disebut juga Masjid Aisyah. Ya, karena Aisyah waktu itu ambil mikot atas perintah Rasulullah di situ. Yang berani ya, jadi mikot juga ada aturan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, larangan ihram apa? Memakai pakaian berjahit. Jadi saya punya pengalaman nih. Jamaah itu pakai handuk, jamaah laki-laki pakai handuk. Karena dia kan laki-laki nggak boleh pakai celana dalam Pak. Ya, nggak boleh. Ya, ibu-ibu nggak usah dibayangin. Jadi nggak boleh pakai celana dalam. Kemudian dia pakai handuk hotel. Setelah itu dia pakai ihram. Begitu di Mekah, istrinya ngotot. Karena itu dari Madinah. Begitu di Mekah, istrinya ngotot. Pak, ihram suami saya copot. Mana nggak ada yang copot? Dia pakai handuk di dalam Mbak. Udah nyolong handuk hotel. Ya, karena dia malu, nggak pakai celana dalam, takut gundal gandul Pak katanya. Kemudian dia akhirnya pakai handuk, kemudian pakai, saya bilang, waduh ini udah 3 lembar berarti, bukan 2 lembar lagi pakai tidak berjahit. Ya tidak boleh. Kalau saya biasanya saya periksa, nanti Pak Yusuf juga akan periksa tuh. Laki-laki, tuh coba celananya. Yang dicopot di Bir Ali, udah gitu nggak bawa plastik, bawanya begini lagi, tebus. Waduh, bawa bapak itu aki-aki biasanya begitu. Ya kalau anak muda malu. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bersarung tangan untuk buka nggak boleh. Ya, jadi perempuan kalau memang tidak sakit nggak usah pakai masker. Ya, kalau nggak sakit, tapi kalau memang apa namanya alergi debu, alergi segala macam, pakai nggak apa-apa, karena penyakit. Ya, karena menutup muka itu bagian dari larangan. Kalau nggak sakit, boleh, lebih baik tidak pakai masker. Tapi kalau sakit, batuk lah segala macam, pakai masker. Ya, baik. Kemudian apalagi larangannya? Memotong, mencukur. Nah, pada saat kapan ini? Pada saat kita udah niat. Kita udah niat nih. Niatnya apa? Nanti kita lihat. Udah niat, kalau kita melakukan itu tuh kita bayar dam. Dam itu adalah apa namanya, denda lah, bahasa paling sederhananya ya, denda ya. Denda supaya kita bisa melaksanakan semua rukun dan wajib umroh dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini doa ihram. Apa namanya, nanti kita akan diberitahu lah Pak Yusuf semuanya ya, insya Allah akan diikuti, dan Bapak dan Ibu juga akan pakai alat bantu dengar sehingga nggak usah teriak-teriak nanti mutaifnya ya, semua bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu niat umroh. Nah, niat umroh biasanya begitu dari Bir Ali kita naik ke bus, di bus itu kita niat, karena Rasulullah niatnya di atas kudanya, di atas kendaraannya, di atas untanya. Maka kita ikut niatnya masih dalam lokasi Bir Ali, kita niatnya dia adalah di atas bus. Labbaika Allahumma umrotan, atau nama itu umrotan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niat, mesti niat di mana? Saat pakai ihram, niat di tempat mikot. Ya, nah itu udah satu rukun tuh. Ya, kemudian dari situ biasanya dari situ Bapak dan Ibu kan akan naik kereta cepat. Dari situ ke stasiun kereta kita naik kereta cepat menuju Mekah, kurang lebih sekitar 2 jam lah. Ya, kalau kita pakai bus 6 jam, kereta cepat lebih cepat lagi. Kemudian Bapak dan Ibu, nah, kemudian kita talbiyah. Tadi sudah talbiyah ya. Masih bisa kan talbiyahnya?
Jadi kata-kata yang paling dianjurkan pada saat kita telah niat apa? Talbiyah. Kita coba ya sekali lagi ya. Maksudnya talbiyahnya, maksud saya talbiyahnya fals apa bagus nih, kita lihat coba. Ikuti ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang ya Allah. Kenapa kita belum datang? Kita dipanggil. Ini dipanggil semua nih sama Allah. Ayo, Baitullah, saya panggil kamu semua. Kita jawab panggilannya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang ya Allah, mau panggilanmu. Labbaik la syarika, tidak ada yang lain, hanya untuk Engkau aku datang. Mantap di sini. Labbaik Allahumma labbaik, kata Allah. Gimana mau dapat pahala? Ya, bagaimana mau mabrur? Bagaimana mau bagus? Labbaik Allah. Masya Allah. Nanti habis ini mantap ya. Saya kasih tahu artinya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang mau panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak. Nggak ada yang lain, aku datang hanya untuk Engkau. Innal hamda, sesungguhnya aku datang untuk memujimu ya Allah. Wan nikmata, aku datang karena nikmatmu ya Allah. Laka wal mulk, karena kekuasaanmu lah aku ada di sini. La syarika lak, bukan untuk yang lain ya Allah, hanya untuk Engkau. Mantap kan? Jadi kita tuh labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang. Jadi kita diundang, panggil, jawab undangannya. Mantap sini kan? Jadi kita tuh setelah niat kita mantap di bus, ya. Kemudian naik kereta kita juga, ya jangan lupa di kereta juga talbiyah tuh, walaupun lan atau dalam hati labbaik Allahumma labbaik. Jangan malah bercanda nanti di kereta. Wow, bagus bener ya, ngobrol aja ngobrol. Ya ingat tuh, udah masuk nih niat, ya nikmati perjalanan, tapi di hati kita labbaik Allahumma, ya Allah aku datang ya Allah. Ya mantap Pak. Ya Allah, aku datang oleh panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Aku datang hanya untuk Engkau. Gak ada yang lain. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala pujian untuk Engkau. Aku datang karena nikmatmu, ya. Dan aku datang karena kekuasaanmu ya Allah. La syarika lak. Gak ada untuk yang lain. Mantap ini sini. Ya. Labbaik Allahumma, ya Allah aku datang ya Allah. Coba kalau kita dipanggil sama orang tua atau dipanggil sama yang lebih tua kan, ya kita datang. Coba dari Ibu ya dengan perasaan gembira. Ya, coba kita coba lagi. Mantap kan di sini? Coba saya mau denger nih. Apa namanya talbiyah yang mantap. Mantap, bawa hatinya. Ya bukan hanya sekedar labbaik Allahumma labbaik. Bukan, mantap ya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beda banget dengan yang pertama, yang kedua udah paham, ya? Beda nggak? Mantap di sini ya, beda ya? Itu Pak, biar sih gemeter Pak. Begitu kita ucapin tulisnya kok, gemeter kita. Ya, kita mau datang nih, ya, kita mau datang karena Allah panggil, bukan mau datang karena kita punya duit. Kalau Allah nggak kasih duit, banyak yang berangkat Allah nggak punya duit, nggak kasih duit. Allah cukupkan semuanya. Ya insya Allah Bapak dan Ibu sehat ya. Insya Allah, masya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, talbiyah ini dilakukan kalimat terbaik setelah niat yaitu bertalbiyah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sampai di Mekah Al-Mukarramah kita akan ya panggil ya silakan. Jadi sampai Mekah itu kita akan melaksanakan yang pertama kali umroh, yaitu umrohnya tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu apa namanya? Tawaf itu syaratnya tutup aurat. Jadi kedudukan tawaf itu sama sholat. Ya nggak boleh batal wudhu. Ya tawaf itu. Dan tawaf itu artinya 7 putaran. Kalau 3 putaran bukan tawaf.
Ya, wah saya kemarin tawaf sunnah Ustaz. Wah saya tawaf sunnah 3 putaran. Bukan tawaf. Walaupun sunnah, yang namanya tawaf harus 7 putaran. Sunnah itu berarti dia tidak melakukan sa'i, hanya tawaf 7 putaran. Bapak dari ibu tahu tawaf itu? Tawaf itu tidak ada doa yang didengar oleh sahabat ketika Rasulullah tawaf. Yang didengar adalah ketika Rasulullah dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rasulullah mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Selebihnya Rasulullah, sahabat tidak dengar Rasulullah ngomong apa dari rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Nggak dengar tuh. Ya, tahu nggak Bapak dan Ibu? Tawaf itu salah satu kegiatan yang doa kita akan diijabah saat tawaf. Yakinlah. Kalimat yang paling sederhana yang disukai oleh Allah adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Biasanya kalau saya setelah itu atau ada bacaan doa, setelah selesai bacaan doa tuh mungkin masih banyak putaran. Saya doa sendiri pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya sakit, tolong saya, ya Allah, sembuhkan lutut saya. Itu Pak, itu siapa tuh doa? Saya tahu tuh. Ya Allah, kepala saya kok pusing, ya Allah, sembuhkan kepala saya, ya Allah. Ya, jadi pada saat tahu tuh doa tuh diterima, insya Allah. Ya mudah-mudahan Bu ya. Kalau anak saya 6, istri saya 1. Jadi putaran pertama istri saya. Ya Allah, jadikan istri saya istri yang solehah, yang segala macam. 2 anak nomor 1, anak nomor 2 sampai 7. Terakhir saya lupa doain saya sendiri. Ya, ini kok saya kapan doanya? Ya, barangkali macam-macam orang, tapi intinya adalah saat tawaf ada kesempatan berdoa untuk diri sendiri. Ya, yang pertama doakan orang tua, ya, doakan orang-orang yang kita cintai, doakan keluarga segala macam, kita tahulah doanya. Ya Allah tahu semua bahasa. Ya, jangan takut doa dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Gusti kupaha itu Gusti, bahasa Sunda. Ada saya dengar pernah. Bahwa doanya pakai bahasa Sunda. Iya, kalau saya pakai bahasa Indonesia nggak mantep. Bahasa Sunda karena dia orang Sunda ya. Dia pakai bahasa Jawa kan. Terus kenapa Ustaz? Untung saya nggak ngerti. Saya ngerti Bapak ngomong apa. Yang penting doa aja, Allah yang ngerti ya. Kemudian syarat tawaf udah ya, sudah tawaf menghadap Hajar Aswad. Kita istilam tadi istilahnya. Pada saat digaris nanti di sana ada lampu hijau. Ini ada sudut Hajar Aswad. Kita lihat situ pas. Kita istilam. Istilam itu jangan berhenti. Sambil jalan pas di situ kita melambaikan tangan, mengatakan apa yang kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kecup. Kenapa? Karena Rasulullah pada saat dia tawaf, dia turun dari untanya mencium Hajar Aswad. Kita nggak bakal bisa. Ya, makanya kita istilam. Nanti di yaumil akhir nanti Hajar Aswad akan ngomong, orang itu pernah mencium saya. Bayangkan nanti di yaumil akhir. Ya, hari kiamat nanti begitu kata ada hari pembalasan, orang-orang itu bahkan batu yang namanya Hajar Aswad itu akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, orang ini pernah mencium saya ya Allah berkali-kali setiap dia tawaf. Ya, makanya jangan berhenti. Bismillah, Allahu Akbar, sampai jalan jangan berhenti. Bismillah, kedorong nanti di belakang. Ya, bahaya juga. Ya, oleh karena itu Hajar Aswad akan menjadi saksi kita pernah ke sana. Makanya jangan main-main pada saat tawaf tuh, karena itu sama dengan sholat. Serius, ikuti apa yang disampaikan oleh mutawif, doanya kita ikuti walaupun kita nggak hafal doa. Begitu saat ada kesempatan kita berdoa sendiri, ya. Atau kita berdoa, ya Allah, saya segala macam usaha saya, Allah baru untung 1 miliar, saya ingin untungnya 10 miliar, bisa. Ya. Atau saya nggak usaha tapi digaji, ya Allah, saya nganggur tapi tolong gaji saya ya Allah, gitu kan. Kurang ajar nggak gitu? udah nganggur pengen digaji sama Allah, ya. Ya, doanya yang tidak ada yang mustahil bagi Allah, cuma ya tahu sedih lah masa doanya kayak gitu ya kan. Lanjut doa tawaf, dia doa putaran 1 atau 2. Nanti diikuti saja apa yang disampaikan oleh mutawif, karena pada saat nanti tawaf dipimpin oleh mutawif. Mutawif itu adalah pembimbing ibadah di sana. Kalau Pak Kiai Haji Yusuf Adam akan membimbing Bapak dan Ibu dari sini sampai sana. Di sana kalau mutawifnya kurang bagaimana, Pak Yusuf akan turun tangan. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, kalau ada apa-apa tidak akan disampaikan oleh dengan Pak Kiai Yusuf. Lanjut, kemudian Bapak dan Ibu, ini Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu hitam ya. Kemudian nggak usah dijelasin sejarahnya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini makam Ibrahim. Jadi pernah ada jamaah yang begini, waduh, begitu kita ada lagi diskusi dia masuk. Pak Haji, Ustaz, tenang Pak, saya udah nyium
yang namanya Hajar Aswad. Tenang aja, begitu saya jalan semua terbuka. Saya kok sendirian seperti Allah menunjukkannya. Saya cium, Pak. Emang seperti apa bentuk Hajar Aswad? Itu yang kayak sakar burung. Karena dia nggak ngerti bahwa dari ibu makom Ibrahim ini Hajar Aswad yang tadi, ya, yang tadi Hajar Aswad nih, ini Hajar Aswad di batu. Kalau ini makom Ibrahim, ada orang yang nyiumin ini, dianggap itu Hajar Aswad, ya, hati-hati, jangan sampai nyiumin yang bukan Hajar Aswad, ya, salah dia. Nah kemudian ini Ka'bah ini ada yang namanya Multazam. Multazam ini adalah area di mana area itu kalau kita berhadapan dengan Multazam itu antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini sudut Hajar Aswad, pintu Ka'bah sebelah sini. Nah daerah sini, ini lokasinya ini disebut Multazam. Kalau kita sholat menghadap ke sini, itu termasuk tempat yang makbul yang doa itu dijabah. Ya, kalau di Mekah itu makbul ilal makani, makbul tempatnya. Nggak ada di dunia ini Pak, Bu, yang tempat makbul doa kecuali di Mekah dan Madinah. Di Mekah Raudhah, di Madinah banyak. Di Madinah Raudhah, di Mekah banyak. Ada saat tawaf, Hijr Ismail, Multazam, itu tempat-tempat yang kalau kita berdoa insya Allah dijabah doa kita. Insya Allah Allah akan kabulkan. Ya, pada dulu ya. Jadi sampai sekarang berdoa aja. Doa pertama apa? Yang minta apa doa pertama? Minta diampuni dosa, betul. Kalau udah diampuni enak, udah apa aja kita minta dikasih. Ya udah diampuni kan. Nah, kemudian pada ibu sekalian ini Hijr Ismail sekarang sih nggak dibuka. Biasanya dibukanya nanti antri. Ya ini laki-laki perempuan itu blok-blok semua di situ. Hijr itu artinya kamar dulu Nabi Ismail itu tidur di situ. Ya dulu, dan bentuk Ka'bah nggak kotak seperti ini. Bentuk Ka'bah yang seperti itu adalah lengkungannya. Tapi karena satu hal itu kita mesti belajar sejarah dulu sehingga bisa menjawab itu kenapa begitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu ini Zam-Zam. Biasanya selesai kita tawaf, kita minum Zam-Zam sebelum kita sa'i. Apa doa minum Zam-Zam? Dan Ibu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu sambil minum kira-kira ada 3/4, lutut sakit, ya Allah kalau lutut ini sembuhkan, air ya, pinggang sakit, yakinlah insya Allah sembuh. Ya, karena Allah mengatakan bahwa itu sifaan, itu adalah obat. Zam-Zam itu bagaimana niatnya? Kalau kita niatnya minum Zam-Zam untuk kenyang kita. Kalau niatnya kita minum Zam-Zam untuk sebagai obat, sembuh kita. Jadi Zam-Zam itu Rasulullah mengatakan Zam-Zam itu bagaimana niat kita ketika meminumnya. Ya, benar Bu ya. Baik, lanjut. Ini kayaknya udah paham semua nih. Nah, sa'i itu ada yang nanti di atas tuh hijau. Bagi bapak-bapak disunahkan untuk mulai dari kecil. Ya, Rabbik fir warham wa'fu wa takarram wa tazawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul akram. Artinya ampuni dosa ya. Intinya mengampuni dosa, minta ampunan dosa. Nah, ibu-ibu jalannya dipercepat. Ya, bapak-bapak yang mulai dari kecil. Pak, kalau ibu-ibu mulai dari kecil, kalau yang muda nggak apa-apa, nenek-nenek nggak usah. Ya, nanti jatuh susah bangunnya. Ya, kalau remaja tahun 60-an nggak usah lari. Ya, yang remaja tahun 2000-an ya, remaja tahun 2000-an. Lanjut, kemudian syarat sahnya sa'i dilakukan. Jadi sa'i itu hitungannya dari Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berapa itu? 1. Dari Bukit Marwah ke Bukit Safa 2. Karena ada orang yang Safa, Marwah, Safa lagi 1, salah ya. Safa, Marwah 1, Marwah, Safa 2. Terus nanti mulai dari Safa berakhir di Marwah karena 7. Setelah itu doa dan kita tahalul. Tahalul itu boleh di mana? Boleh di mana aja selama kita masih pakai ihram. Karena motong rambut di situ biasanya dimarahin sama polisinya. Ya, gimana Pak kalau saya mau botak? Karena sunnahnya botak kalau laki-laki. Ya, begitu sampai situ jangan dipotong di situ, langsung masih pakai ihram ke tukang cukur. Tukang cukurnya banyak. Botak aja kita 10 real. Ya, botak. Nah, itulah apa namanya? Itulah tahalul kita. Tahalul artinya apa Bapak dan Ibu? Apa arti tahalul? Tahalul apa artinya? Coba masuk ada yang tahu. Tahalul artinya apa?
potong rambut. Salah, tahalul artinya kembali halal. Iya, tandanya potong rambut. Coba bilang sama orang Arab, tahalul, nggak ngerti dia. Tahalul itu artinya kembali halal. Karena kenapa kembali halal? Karena pada saat kita pakai ihram, kita banyak sekali larangan yang menempel di kita. Nah, begitu kita selesai, maka kita tahalul, kita kembali halal, ditandai dengan motong rambut minimal 3 helai. Dan kalau ibu-ibu, yang motong ibu-ibu atau suaminya, ya. Biasanya tangannya masuk ke jilbabnya, jangan dibuka jilbabnya. Tangannya yang masuk, potong di dalam, ya. Nah itu. Baik, kita lanjut nih, hanya sekedar bicara. Nah, seperti ini nih, ini tangannya di dalam, jadi jilbabnya nggak dibuka. Nah, kalau zaman dulu ada yang itu dibotakin tuh. Orang Arab tuh kalau ngebotakin rambut cepet banget, ya nggak sampai 10 menit, bahkan nggak sampai 5 menit, kan udah botak tahu-tahu kita, ya. Motongnya cepet, tumbuhnya lama. Udah ibu. Nah, kegiatan ibadah di sana salat fardu, qiyamul lail. Qiyamul lail itu salat malam ya, kemudian membaca Al-Qur'an di mana aja. Jadi ada satu saya lupa itu hadis atau kesepakatan ulama bahwa setiap malam malaikat itu turun ke bumi. Setiap malam malaikat turun ke bumi membawa keberkahan, memberikan segala macam kepada manusia. Pertama dia turun ke Mekah, malaikat di Mekah, di Masjidil Haram. Orang-orang yang ada di Masjidil Haram, baik dia sedang katakanlah sholat, ngaji, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berzikir dan sebagainya, bahkan orang yang hanya diam di Masjidil Haram itu akan mendapatkan keberkahan dari malaikat, ya, akan mendapat sesuatu yang malaikat datang pertama kali itu ke Masjidil Haram dan lihat orang yang ada di Masjidil Haram walaupun cuma tidur di Masjidil Haram, ya. Makanya sholat kalau buat yang muda-muda, ya, malam-malam coba datang ke sana. Ya, coba datang sholatul lail, sholat malam atau ngaji di sana 2-3 jam balik gitu loh. Ya, jangan di hotel aja. Di hotel apa enak? Di hotel tuh enak banget, jadi kita malas ke masjid. Orang di sini aja kita malas ke masjid. Ya, jadi di hotel tuh enak, ada AC segala, enak bener hotelnya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita malas. Jangan terpukau oleh hotel, ya. Kemudian wadah sekalian, kegiatan luar, apalagi kita ada sholat jenazah. Biasanya selesai sholat ada sholat jenazah, ikuti, ya, ikut pokoknya sholat sunnah di samping sholat wajib, ikuti aja. Ada nanti tayamu segala macam, barangkali nanti Pak Yusuf Adam akan menjelaskan, ya. Nanti di sana barangkali, kalau di sini udah mau siap-siap kita. Ya, insya Allah semua nanti akan kupas tuntas oleh Pak Kiai Haji Yusuf Adam. Nah, kemudian ziarah Bapak dan Ibu, ada beberapa yang kita nanti ziarah di Madinah, di Mekah, termasuk ke Taif Bapak dan Ibu, ya. Ke Taif nggak? Ke Taif nggak sih? Udah, ya. Ngapain di Taif? Ziarah, ya, ke makam. Ada di situ namanya Abdullah bin Abbas, itu saudara sepupunya Rasulullah. Ya, dan Rasulullah juga pernah ke sana. Kita lihat nanti sejarah di sana. Ngapain sih kita ketahuan mengetahui sejarah? Ngapain sih kita ziarah? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sama Allah, sama agama kita. Ya, baik, lanjut. Selesai. Kemudian kita umrah sunnah atau umrah kedua dari Mikot Jirona. Ya. Jadi nanti akan pokoknya dibimbing oleh Pak Kiai Haji Yusuf Adam dan Mutaif, dia akan disampaikan semua di bus, akan diulang lagi segala macam, ya, supaya kita mantap. Selesai. Ada pertanyaan? Mau cepet-cepet terbang? Belum ada pesawatnya. Ntar lagi ada jamnya. Udah cukup? Ada pertanyaan? Ya, rasanya kalau dari Zaidin dan sebagainya, yang baru, yang belum pernah ikut manasik siapa? Ada nggak? Ada, 1, 2, ya. Paham nggak secara selintas? Paham ya Bu, ya? Pokoknya kita tahu rukunnya. Rukun umroh apa aja tadi? Niat ihram, ya, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Rukun itu kalau nggak melaksanakan salah satu nggak sah, ya. Dan semua harus jadi satu, jangan begini. Yuk kita tawaf, yuk tawaf udah 7 putaran capek, kita sa'inya besok, nggak bisa. Harus 7 putaran dia selesai, satu rangkaian. Ya, sa'i capek nih Pak, baru 2 kali safa marwah, saya udah capek Pak, pulang dulu ya. Nggak bisa, ya. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu. Nggak ngomong, nggak apa, pulang tiba-tiba udah selesai Bu sa'inya. Tadi, waduh saya pulang duluan. Saya nanti Pak nyusul aja sore lagi deh. Sore nanti saya ke sana nyusul.
nggak bisa begitu. Jadi harus satu rangkaian selesai. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali cukup. Atau ada pertanyaan? Insya Allah berdoa terus Bapak dan Ibu. Perjalanan umroh itu adalah perjalanan ibadah. Dalam perjalanan ibadah itu doa isinya. Doa itu insya Allah diijabah oleh Allah. Ya, doa terus. Orang yang sedang melakukan safar itu kan doanya termasuk makbul. Ya, berdoa terus. Pokoknya minta. Yang penting yang pertama minta sehat. Ya, minta sehat dan kita dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu aja Bapak dan Ibu ya, cukup ya. Udah pengen terbang semua mukanya nih. Mukanya udah muka pesawat semua kelihatannya. Jangan buru-buru terbang pesawat tuh ada. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya dan pulang mendapatkan umroh yang makbul, umroh yang mabrur, yang diterima oleh Allah, diampuni segala dosanya dan dipenuhi oleh Allah segala keinginan dan doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.